Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah semoga kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan paripurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat setelah salam semoga senantiasa sempurna, tercurah, terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah tanamkan rasa cinta pada diri kita yang sempurna kepada beliau untuk mengikuti tuntunan-tuntunan beliau yang tentunya akan mengantarkan kita pada kemuliaan. Teman-teman, saya sedang membaca WA dari salah satu peserta program Al-Quran. Masya Allah, ini bukan peserta biasa, tapi ada juga yang sebelumnya terjebak dalam jerat narkoba. Ada di antara mereka yang terjebak dalam perbuatan kriminal. Ada di antara mereka yang orang menilainya sebagai perempuan malam dan turunan-turunan lainnya. Alhamdulillah mereka Masya Allah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar kembali untuk mempelajari agama, tapi juga ingin menjadi bagian dari ahli Al-Quran. Pun demikian bergabung dengan teman-teman yang lain yang sudah lebih dahulu hadir sebagai bagian besar dari keluarga Al-Quran yang menghidupkan tujuan-tujuan kehidupan, aktivitas kehidupannya dengan cahaya Al-Quran. Ada mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar, ibu rumah tangga, profesional, bahkan juga Masya Allah di instansi-instansi pemerintahan yang mereka beraktivitas di dalamnya, sampai ada di antara mereka juga yang tentara, yang polisi. Kita berharap semua mendapatkan cahaya yang serupa, menjadi pribadi yang baik, bertugas di tempat manapun dengan penuh kemuliaan. Teman-teman, kita tidak bisa menilai siapapun dengan pandangan mata kita, tapi setidaknya apa yang Allah berikan sebagai cahaya kehidupan, itulah yang mengantarkan kita pada kemuliaan. Kita turut mendoakan semoga siapapun yang tergabung dengan program Ahli Quran ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan, kelancaran, dan istiqamah dalam kebaikan. Saya ingin mengajak pada teman-teman, kita punya target di bulan Ramadan ini setidaknya kita dapati ada 30.000 paket dari hafalan Quran yang memudahkan teman-teman semua bisa bergabung. Dan kita akan sebarkan secara gratis kepada kalangan-kalangan yang memang diharapkan konsisten untuk bisa menjadi bagian dari ahli Al-Quran. Alhamdulillah sekarang warga-warga binaan yang muslim pun tergerak untuk menghafal. Bahkan di antara mereka saya mendapatkan laporan ada yang sudah 30 juz. Jangan sampai yang lainnya tertinggal. Mari kita sama-sama berwakaf. Ini ada 3 paket hafalan yang kita akan maksimalkan, kita sebarkan, dan saya juga akan langsung terlibat untuk menyebarkan dan menyapa setiap orang yang memang ingin menjadi bagian dari ahli Al-Quran ini. Teman-teman yang berminat bisa kemudian berwakaf ini melalui tautan rekening berikut yang kami sampaikan di BSI. Teman-teman bisa akses itu. Ini hanya kami buka untuk Ramadan saja, berupaya untuk mencetak yang sekiranya bisa bermanfaat dan kita bagikan sebagai wakaf. Ini bukan donasi, ini wakaf. Wakaf yang kita bagikan, yang mudah-mudahan dengan itu semua ada pahala jariah mengalir untuk kita dan bermanfaat untuk siapapun yang bisa mengaksesnya. Demikian, kita berjumpa satu saat, dalam satu momentum, kita bertemu semuanya, tidak ada sekat, tidak ada yang bisa menjembatani dengan profesi-profesi, semua berkumpul dengan berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan awali dengan pertemuan dunia dengan kehendak Allah, dan semoga itu mengantarkan pada pertemuan besar dengan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, dan kekuatan
untuk menunaikan seluruh paket ibadah siam Ramadan kita, khususnya sampai detik ini, di hari ini, hari Jumat yang semoga Allah sempurnakan keberkahannya untuk kita semua. Semoga seluruh ibadah yang telah kita tunaikan sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang diikhlaskan hanya kepadanya. Saudara-saudariku, di pertemuan yang lalu kita telah membahas seputar perjalanan Adam alaihissalam yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi khalifah di bumi dan menyempurnakan misi ibadah penghambaan paripurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menunaikan tugas di bumi, memakmurkan, membangun harmoni, dan menunjukkan kepada para malaikat dan kalangan jin yang sebelumnya berkehidupan di bumi ini dari kalangan jin, bagaimana cara menyempurnakan tugas membangun, memakmurkan bumi ini sebagai penghambaan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan lalu kita telah membahas pula bahwa Azazil yang merasa tinggi, angkuh, sombong, lebih unggul dibandingkan dengan Adam alaihissalam, ternyata memilih untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nekat melanggar itu dengan menampilkan kesombongan langsung di hadapan Allah, sehingga dengan sikap itu Allah memvonis dia dan mengganti namanya dengan nama Iblis, wa kana minal kafirin, dan termasuk orang-orang yang menutup dirinya dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menutup diri dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menutup kemuliaan yang telah dia raih, kebaikan yang telah dia dapatkan dengan keburukan-keburukan dari akibat jubah kesombongan yang ia kenakan itu. Kita telah bahas awal kemunculan iblis ini, bagaimana ia mengajukan kepada Allah masa tangguh untuk membuktikan kesombongannya, dan sekarang kita akan coba lanjutkan seperti apa pembuktian dari kesombongan yang dimaksudkan ini, dari komitmen iblis untuk membuktikan bahwa ia sesungguhnya lebih baik dibandingkan dari Adam alaihissalam, seperti yang ia rasakan, bukan seperti yang Allah telah takdirkan. Teman-teman sekalian, ada satu bagian yang sangat menarik yang ingin kami garis bawahi sebelum sampai kita kepada satu proposal pengajuan dari iblis laknatullahi alaihi yang mengajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan tangguh dalam membuktikan kesombongannya. Kalau kita baca dari urutan ayat-ayat Al-Quran yang langsung diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dapati bahwa sesungguhnya dalam alur penjelasan Allah kepada malaikat dan kalangan jin tentang ketetapan Allah memilih Adam sebagai khalifah di bumi dan ditugaskan untuk memakmurkan bumi itu sebagai puncak penghambaan kepada Allah, ada nilai kasih yang sangat terbentang luas, pancaran rahmat yang sangat luar biasa, yang sesungguhnya ini pun berlaku bagi iblis. Isyarat rahmat itu tampil luar biasa. Allah berikan kesempatan dari mulai klarifikasi yang dimunculkan di lisannya langsung, padahal Allah sudah mengetahui apa yang tersembunyi di balik hatinya. Karena itu di Al-Baqarah ayat 33 di pertemuan lalu kita telah sampaikan, Allah menegaskan di penutup ayatnya, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku sangat mengetahui apa yang dimunculkan oleh malaikat yang terbuka menyampaikan karena fitrah takwanya, jujur apa adanya, dan apa yang disembunyikan oleh Azazil, oleh iblis itu di dalam hatinya yang paling dalam tentang ketidaksukaannya kepada Adam, kecemburuan tingginya sampai menghasilkan dendam dan keangkuhan berselimut kesombongan. Ini menariknya, oleh Allah diberikan kesempatan kepada iblis itu untuk merenungi dengan kalimat yang sangat indah, qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartu, kenapa engkau enggak mau sujud ketika aku perintahkan. Ternyata yang keluar bukan konfirmasi untuk bertobat, bukan ingin minta ampun, bukan ingin minta maaf kepada Allah, karena sifat sombong tadi menutup itu semua, dan keluarlah kata-kata yang tidak pantas di hadapan Rabbul Izzah. Dia katakan, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Seperti disampaikan di Quran surah ke-7 Al-A'raf itu dari ayat 12 sampai ayat 13, seperti yang kita uraikan di pertemuan yang lalu. Penting kita baca teman-teman bahwa rahmat Allah yang diantara maknanya memberikan ampunan, karena diantara
jenis-jenis rahmat itu bisa berupa ampunan Allah yang tanpa batas. Itu begitu luas. Bahkan kalau kita baca dalam Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53, orang yang sudah berlumur dosa saja, hamba yang sudah berselimut lumpur maksiat, nyaris semua keburukan mungkin boleh jadi pernah dia lakukan, dan belum sampai nyawanya di kerongkongan, itu oleh Allah masih diberikan hak untuk berubah menjadi soleh, keluar dari kesalahan, berubah menjadi soleh, dan langsung disebutkan jangan putus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah. Katakan Muhammad SAW, viralkan pada semua hamba-Ku yang boleh jadi di antara mereka ada yang berlumpur maksiat, berlumpur dengan keburukan, banyak kejelekan yang telah dia lakukan. Kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk rahmat itu? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kalau dia sadar dia salah, dia mau kembali, dia mau tobat, mau istighfar, minta ampun, minta maaf sama Allah, kata Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Pakai taukid loh, aku tegaskan kata Allah, sungguh Allah akan berkenan mengampuni semua dosa-dosanya, menggugurkan dosanya, menghapuskan kesalahannya. Nah, ini akibat jubah keangkuhan itu, kesombongan yang dikenakan oleh iblis, itu menghalangi rahmat Allah yang walaupun disampaikan dengan cahaya yang sangat terang, itu bukan hanya menjadi redup, tapi gelap. Karena itu di Al-Baqarah ayat 34 disebut langsung wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang yang menutup dirinya dari hidayah. Dia tutup, dia kafir tuh. Ya, sehingga rahmat yang begitu luas pun nggak dia ambil. Ya, Allah sudah tawarkan. Bahkan kalau kita mau lihat, ada yang menarik di sini di uraian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah Wan Nihayah jilid pertama dari 21 jilid ini, jilid pertama halaman 115. Beliau menampilkan kembali konfirmasi yang di Al-A'raf itu dengan surah Sad, ya, ayat ke-71 sampai 85. Jadi kalau kita bahas yang kemarin sampai ayat 76-nya, kisah yang kemarin saya uraikan. Nah, kalau kita masuk ke ayat 77-nya sampai dengan 85, kita akan temukan bagaimana isyarat rahmat Allah begitu luas dibentangkan, tapi karena kesombongan dan jubah keangkuhan dikenakan, maka terhalanglah kemuliaan yang Allah berikan itu oleh kesombongan yang dipertahankan. Ini yang menjadikan hadis qudsi itu muncul. Saya tegaskan di pertemuan lalu bahwa keagungan itu kata Allah adalah jubahku. Ya, maka bila ada hamba yang berusaha mengenakannya, maka Allah mengharamkan baginya pintu-pintu surga. Allah mengharamkan baginya wewangian surga. Allah mengharamkan baginya untuk memasuki surga. Ini saking berbahayanya sombong. Ya, karena kisah dulu yang viral itu bisa menutup hidayah, menghambat orang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkat bahayanya, magnitud gempa tingginya itu bisa menggoyangkan benteng-benteng rahmat, sehingga dengan itu seorang hamba tidak berpeluang dan atau bisa dikatakan sangat kecil kemungkinan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang terjadi kepada iblis. Maka apa yang disampaikan di sini di surah Sad di ayat ke-77, mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka akibat sikap iblis yang secara frontal dan sangat terbuka menentang perintah Allah itu, kata Allah, kamu keluar dari ruang rahmat ini. Ya, jadi ada, kalau kita baca nanti keterangan termasuk dalam kitabnya Al-Imam At-Tabari di tafsir beliau Jami'ul Bayan itu, ya, diterangkan bagaimana di suasana pada kondisi masa itu, di saat itu yang Allahu a'lam, Allah Maha tahu keadaannya, ya, di satu ruang tertentu, keadaan tertentu, ada malaikatnya, ada iblisnya, ada Adam alaihissalam. Ketika diperintahkan malaikat, ya, Azazil untuk hormat kepada Adam atas perintah Allah di ruang itu, di keadaan itu, maka iblis menolak. Ketika menolak itulah Allah mengusirnya. Dia yang sudah tinggal beribadah, nyontoh malaikat, menampilkan keteladanan untuk ikut ibadah di ruang yang Allah tempatkan kepada iblis itu, ya, berikan tempat tertentu, ya, yang tadinya Azazil coba niru malaikat, maka karena pertentangannya yang langsung kepada perintah Allah, fasik dia, fa fasaqa an amri rabbi, kata Allah, langsung dikatakan qala fakhruj minha, keluar dari ruang itu, keluar dari tempat rahmat ini. Ya, rahmat ketika terusir dari situ, maka makhluk yang melekat sifat pengusiran kepadanya disebut dengan rajim namanya.
yang tercela, terlempar dari satu keadaan yang mulia. Ya, maka dari sinilah kemudian dia keluar dari ruang itu, tidak mendapatkan rahmat Allah lagi, dan disebut kemudian dengan ar-rajim ay al-marjum, yang terlempar dari ruang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran besar kepada kita, dan inspirasinya adalah hati-hati. Seseorang yang mencoba melanggar ketentuan Allah, sengaja bermaksiat, sengaja menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hikmah ayat ini ingin memberikan kesan hati-hati, dia berpotensi terlempar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu bisa berbentuk rizki, bisa berbentuk perhatian Allah, bisa berbentuk ampunan Allah, ya. Ada orang yang mungkin berkeinginan untuk membantu, bersedekah, berinfak. Tiba-tiba dia melihat beberapa orang ingin dia berikan, tapi setelah mendekat, dia melihat orang itu ternyata sedang bermain, misalnya permainan yang mendekatkan kepada apa yang dilarang oleh Allah. Sedang taruhan kah? Ya, atau ketika disapa kata-katanya kotor, jorok dan sebagainya. Nah, kalimat-kalimat kotor ini, perbuatan yang kotor yang menyimpang ini, itu menghambat rahmat Allah. Alih-alih kita mau sedekah, ternyata kita tahan, nggak jadi ngasih ah. Ya. Ngapain dikasih pada orang seperti ini? Nah, itu hakikatnya bukan orangnya, tapi perbuatannya itu bertentangan dengan hukum Allah, bertentangan dengan perintah Allah, maka mengeluarkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk pertama yang melakukan itu iblis. Ya, jadi jangan diikuti karena sudah ada yang pernah mempraktekkan itu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, ayat 78 ya. Dan kata Allah, karena perilakumu yang secara langsung ini ya berkonfrontasi dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung menampilkan kesombongan di hadapan Allah, kata Allah, aku laknat sampai dengan hari kiamat. Ya. Yang menarik teman-teman sekalian, inilah indahnya ya. Sebetulnya dalam setiap keadaan rahmat Allah itu selalu disertakan. Hanya karena sombong ya tertutup iblis untuk memahami itu. Ya, dia menutup dirinya dengan jubah keangkuhannya itu sehingga tercover. Wa kana minal kafirin, tercover untuk melihat itu. Ya, Allah kan mengatakan, ya jelas sekali kalimatnya di sini, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Kamu dapat laknat aku ya sampai dengan hari kiamat. Tapi masih ada peluang untuk mendapatkan ampunan Allah. Kalau dia mau minta ampun kepada Allah, minta rahmatnya, ya kan? Ya, Allah tidak mengatakan aku azab kamu pada saat itu. Ya, baru menyampaikan kamu terlaknat dengan sikap kamu begini sampai hari kiamat. Tapi kalau iblis dia mau minta ampun, mau bertobat kepada Allah, niscaya dengan rahmat yang sangat luas itu Allah akan mengampuni. Tapi inilah bahayanya kesombongan. Ini dahsyatnya keangkuhan yang bisa menjauhkan seseorang dari celah-celah ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Karena tertutup keadaan dirinya, gelap dari mendapatkan petunjuk, akibat perbuatannya itu dia malah memilih untuk meneruskan konfrontasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mencoba untuk melanggar lagi ketentuan Allah dan mengatakan qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kalau memang saya terlaknat ya sudahlah, terlanjur. Nah, makanya di beberapa kesempatan yang lalu saya pernah katakan, penyakit terlanjur basah itu penyakit yang diwariskan oleh iblis. Ya sudah, aku sudah divonis dilaknat, ya sudah sekalian salah. Ya, sekalian dosa saja. Maka apa yang terjadi? Dia katakan, ya Allah, karena sudah terlaknat ya sekalian saja. Ya, berikan aku waktu sampai hari kiamat itu untuk membuktikan kehebatanku dibandingkan dengan Adam. Masih kekeh aja. Ya masih kekeh. Aku merasa lebih hebat, kata iblis. Ya sudah, karena dilaknat sampai hari kiamat, ya berikan aja aku kesempatan sampai hari kiamat itu untuk membuktikan kehebatanku dibandingkan Adam. Ya, maka apa jawab Allah? Qala fa innaka minal mu'adhdharin. Baiklah, kalau begitu engkau diberi kesempatan. Silahkan. Ya, tapi Allah pun berikan perangkat kepada Adam untuk menangkal semua tipu daya iblis itu yang dimungkinkan menjerumuskan Adam kepada hal-hal yang tidak Allah inginkan. Ya, maka apa yang terjadi? Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Engkau diberikan waktu ya pada satu batas yang engkau pun telah tahu, yaitu sampai dengan hari kiamat. Aku berikan waktunya, maka sampai titik ini pun masih ada peluang untuk taubat. Tapi karena kesombongan itu, dia berkata lagi, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Allahu akbar, ya Allah, kita tidak mengira kalau sampai sejauh ini ya. Ya, itulah iblis. Itulah iblis. Ya, bukan manusia, sekali lagi iblis. Ya. Dia berkata, ya Allah, demi keagunganmu aku akan sesatkan
semua anak keturunan Adam ini. Dari Adamnya sampai anak keturunannya. Anda bisa terbayang tidak? Ada makhluk yang bersumpah melakukan perbuatan buruk, tapi melekatkan sumpah itu pada keagungan Rabbnya. Dia bersumpah dengan nama Allah, tapi untuk melakukan keburukan. Ini kan sangat, saya tidak punya kosakata untuk menggambarkan itu ya, tapi saking buruknya, ya sangat tercela, sangat hina, kan sangat tidak pantas untuk dilakukan. Ya. Ini dia bersumpah dengan keagungan Allah, tapi sumpahnya diarahkan untuk satu keburukan yang sangat durjana. Ya. Maka dia katakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan goda mereka semua, aku akan sesatkan. Ya, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mereka memang taat, memang ikhlas, memang turut mendekat kepadamu. Jadi dia menantang itu semua, ya, dan membuktikan apa yang ingin ia bangun dengan satu proposal disampaikan kepada Allah dengan tujuan membuktikan kesombongan, keangkuhan lebih hebat dibandingkan dengan Adam, dengan langsung menjadi musuh abadi bagi Adam dan keturunannya. Dia sendiri yang mendeklarasikan dirinya sebagai musuh abadi sampai kiamat terjadi bagi Adam dan keturunannya. Iblis ini. Ya, bahkan kalau kita lihat di surah Al-A'raf di ayat 16 sampai 17, kita konfirmasikan kembali, ini lebih rinci Allah terangkan bagaimana suasana yang hadir dalam jiwanya yang kemudian itu keluar di lisannya juga. Ya, mari kita lihat bagaimana iblis mengatakan, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, kalau engkau telah vonis aku tersesat, kau vonis aku sesat, kau vonis aku terlaknat, ya sudah sekalian saja ya Allah, sekalian aku akan sesatkan mereka semua dari jalanmu yang lurus itu. Dari perintahmu untuk membangun bumi, memakmurkan, membangun harmoni, beribadah, aku akan sesatkan mereka keluar dari jalur ketaatan itu. Alih-alih taat, maksiat. Alih-alih membangun harmoni, dibuat perselisihan, dibuat perkelahian, dibuat saling pertentangan, permusuhan, pertumpahan darah, supaya keluar dari jalur yang telah Allah tetapkan. Dan nggak tanggung, dia katakan, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita berlindung kepada Allah dari godaan-godaan iblis yang dimaksudkan. Dia katakan, aku bersumpah ya Allah, karena engkau telah beri aku kesempatan, aku akan goda mereka langsung dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, dari semua sisi yang mungkin dia jangkau. Atas nggak dia sebutkan karena atas itu ruang hidayah. Ya, itu jalurnya hidayah Allah diberikan kepada manusia. Ya, langsung ditanamkan pada jiwa sepanjang dia mau mengoneksikan diri dengan Rabbul Izzah. Bawah nggak mungkin karena itu jalur kematian. Dikuburkan di tanah, selesai, meninggal. Ya, kalau iblisnya masih menggoda orang meninggal, itu masih keterlaluan namanya. Udah meninggal masih digodain juga, itu namanya iblis yang stres gitu ya. Jadi dia goda depan, belakang, kanan, kiri, ya, untuk memberikan kesan semua arah yang dilakukan manusia pada umumnya dalam berkehidupan, dia akan hadir di situ untuk menggoda. Teman-teman sekalian, dalam suasana itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kesan yang sangat dalam. Adam, hati-hati, ini musuh. Dia sudah declare, dia sudah menyampaikan bahwa dia musuh abadi, musuh yang sangat serius. Maka Allah memberikan pelatihan kepada Adam alaihissalam, ditempatkan di satu ruang dulu untuk diberikan persiapan-persiapan sebelum menjalani kehidupan di muka bumi, membawa misi yang sangat luar biasa itu sampai dengan kehidupan berakhir, generasi Adam akan saling menggantikan. Karena itu disebut dengan khalifah yang seperti pernah kami jelaskan di pertemuan yang lalu. Adam akan meninggal, digantikan lagi oleh generasinya, digantikan lagi sampai kehidupan berakhir. Saat yang bersamaan, iblis pun akan mencoba membuktikan komitmennya, mengganggu setiap generasi Adam sampai kehidupan berakhir. Ini asal mulanya akan ada godaan-godaan yang disematkan baik kepada Adam ataupun kepada anak cucunya, termasuk kita semua sampai kehidupan berakhir. Maka mulailah Allah berfirman kepada Adam alaihissalam untuk memberikan semacam training, persiapan-persiapan sebelum ditugaskan di tempat yang sesungguhnya. Ini fitrah manusia. Ini yang menjadikan kita saat ini selalu mengadakan satu pelatihan sebelum memasuki dunia nyatanya. Orang sebelum bekerja training dulu. Orang sebelum tampil di masyarakat ada KKN dulu, ya, mahasiswa KKN, bahkan sekarang anak pesantren ikut KKN juga.
ya, kerja nyata di masyarakat, berkontribusi, gabung bersama-sama sebelum real terjun di dunia itu semua. Nah, Adam sebelum bertugas di bumi ditempatkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat dengan firman-Nya ayat 35 di surah Al-Baqarah. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Maka Allah berfirman, dan dengan keagunganku kata Allah, aku firmankan kepada Adam, hei Adam, tinggallah engkau di jannah ini, akan disertai oleh pasanganmu. Silahkan nikmati semua kenikmatan yang telah disajikan di jannah ini. Namun, jangan sekali-kali engkau dekati pohon ini. Bila engkau mencoba mendekatinya, atau bahkan berinteraksi dengannya, engkau berpotensi akan terjebak pada pelanggaran atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dirimu keluar dari ruang-ruang rahmat itu, seperti yang pernah dialami oleh iblis sebelumnya. Pertanyaannya, apa makna sesungguhnya dari jannah yang disampaikan di firman ini? Siapa pasangan yang menemani Adam ini, dan seperti apa iblis membuktikan komitmen dia untuk menggoda Adam sampai dengan keturunannya guna menyesatkan Adam dan menjadikan Adam terjebak pada larangan-larangan Allah yang seharusnya tidak dilakukan. Ketika iblis memulai komitmennya, seperti apa caranya dan bagaimana Allah memberikan informasi kepada kita tentang nama baru yang diberikan kepada iblis ketika ia memulai aksinya. Itu yang akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, teman-teman sekalian. Jadi bersabar ya, besok insya Allah kita akan teruskan. Adam itu di jannah, jannahnya yang seperti kita akan tinggali atau ternyata tidak sama dengan apa yang akan kita tempati. Siapa sih nama pasangan yang menyertai Adam? Dari mana taunya? Kenapa disebut itu? Dan bagaimana kinerja iblis dalam rangka menyesatkan Adam sampai Allah berikan petunjuk-petunjuk untuk membentenginya, terkhusus pesan inspirasi bagi anak keturunan Adam alaihissalam termasuk kita semua sampai saat ini. Nantikan kelanjutannya esok hari insya Allah, dan semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menyempurnakan siam Ramadan sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, dan semoga rahmat Allah senantiasa menyertai kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasulukal mustafa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min kulli ma sta'adza bika anhu rasulukal mustafa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku, alhamdulillah hari ini Ramadan berkah, diberi kesempatan oleh Allah untuk mengunjungi kembali lahan pesantren yang insya Allah dalam waktu dekat akan masuk tahap kedua untuk pembangunan. Ini progresnya masya Allah sudah rata, flow-nya udah jalan, ya sudah terbentuk juga beberapa bagian. Kemudian juga sudah mulai dibatasi tembok-temboknya. Nah, kita dahulukan nih jalan dulu nih, ya supaya rapih dulu, bagus dulu, dan memang juga keberadaan pesantren ini harus juga memberikan manfaat untuk masyarakat. Jadi insya Allah jalan ini sepanjang ini kita akan
coba perbaiki yang rusak-rusak kan, yang bolong-bolong dirapikan. Kemarin kita sudah swadaya juga dengan masyarakat. Dari kami kita supportkan masyarakat terlibat, kita perbaikin sama-sama supaya merasa memiliki. Nah ini kalau sudah rapi, sudah jalan, masyarakat bisa akses juga nanti untuk lewat-lewatnya. Sementara bagian-bagian ini nanti kita akan coba batasi-batasi sehingga bisa berjalan fungsinya dengan baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan maksud kami bisa terupdate bahwa wakaf yang teman-teman sudah sampaikan itu sudah mulai berjalan dan sudah beralih fungsi menjadi lahan-lahan yang diniatkan sebagai tempat ibadah. Mudah-mudahan setiap, bukan hanya jengkal tapi butir tanahnya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai ibadah kita ke depan yang bisa dikreasikan di sini. Adi Hidayat berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan juga pada teman-teman, insyaallah untuk wakaf akan berlangsung pada periode kedua. Ini masih berjalan sepanjang Ramadan, dan setelah Ramadan akan masuk tahap kedua untuk pembangunan. Ya nanti beda lagi ya apa yang kami ingin sampaikan. Nanti ada yang siapa yang pengen wakaf asrama, tempat untuk wudhu misalnya, ada kelas dan sebagainya. Nanti kita akan mulai ke sana setelah Lebaran ya. Sekarang kita selesaikan dulu. Mudah-mudahan Allah rahmati. Terima kasih atas perhatiannya. Adi Hidayat, Lahan Pesantren Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.